Ya. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabihi nasta'im wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajma'in amma ba'd. Langsung saja kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada saya Muhammad Fadil Segitras, ada Muhammad Fahrun Najib, ada Rizal Haikal Fazara, ada Rian Jordi Santosa, dan ada Tri Fadilah Udayra Stidi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang dengan bentuk PowerPoint, yaitu keamanan dan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Langsung saja masuk ke slide pertama, yaitu ada latar belakang. Uni Eropa merupakan sebuah organisasi ekonomi politik antar pemerintahan dan supranasional yang kini terdiri dari 27 negara Eropa. Organisasi ini berdiri setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, yaitu sebagai langkah awal untuk mendorong kerjasama ekonomi. Lalu gagasan utama berdirinya organisasi ini adalah menciptakan kemitraan ekonomi yang kuat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Maka terbentuklah Masyarakat Ekonomi Uni Eropa yang dibentuk pada tahun 1958. Dan juga pada awal berdirinya hanya beranggotakan 6 negara, yaitu Belgia, Jerman, France, Luxembourg, dan juga Holland ataupun Belanda. Lalu dalam konteks pembahasan mengenai dinamika Uni Eropa, keamanan merupakan salah satu aspek terpenting dan berkaitan erat dengan kebijakan luar negeri Uni Eropa beserta negara anggotanya. Bagaimana tapi juga dalam prosesnya kebijakan luar negeri Uni Eropa juga tidak lepas dari hambatan-hambatan seperti adanya inkonsistensi, standar ganda, efisiensi, multilateralisme, dan juga masalah struktural. Lebih lanjut, jika hambatan-hambatan tersebut dikaitkan dengan nilai-nilai prinsip dasar Uni Eropa, dan juga dapat dilihat bahwa masyarakat Eropa sejatinya memiliki landasan nilai dan juga prinsip yang sama, namun memiliki visi yang berbeda. Next, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan Uni Eropa. Yang kedua adalah apa saja kebijakan dan nilai-nilai yang tergandung dalam Uni Eropa. Yang ketiga adalah bagaimana cara Uni Eropa melakukan kebijakan-kebijakannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, masuk dalam apa itu Uni Eropa. Uni Eropa itu dalam penerapannya, Uni Eropa memiliki nilai-nilai tujuan dalam melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki setiap warganya, setiap masyarakatnya, dan setiap negara-negara yang ada di dalamnya. Nah, nilai-nilai tujuan itu tersebut adalah yang pertama, harga diri manusia. Seperti yang telah kita ketahui, harga diri manusia adalah hal yang sangat salah satu yang penting dalam penerapannya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, martabat manusia itu sendiri tidak bisa diganggu-gugat. Ini harus dihormati, dilindungi, dan merupakan dasar nyata dari hak-hak yang fundamental. Tak terkecuali bagi setiap masyarakat harus menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai harga diri manusia yang dimilikinya. Yang kedua ialah kebebasan. Kebebasan bergerak terhadap hak setiap individu dan tinggal dengan bebas di dalam serikat. Nah, kebebasan ini sendiri seperti penghormatan terhadap kehidupan pribadi, kemudian kebebasan berpikir, beragama, berpolitik, berekspresi, dan lain sebagainya. Nah, arti kebebasan ini bisa diartikan juga dengan kebebasan dalam berpendapat dalam setiap kebijakan. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi. Nah, demokrasi menjadi hal yang fundamental terhadap perwakilan yang ada di Uni Eropa. Nah, menjadi
warga negara Uni Eropa berarti juga memiliki hak politik yang ada di setiap warganya. Warga negara Uni Eropa memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dan memberikan suara ketika pemilihan parlemen di Eropa. Warga negara Uni Eropa memiliki hak untuk mencalonkan diri dan atau memberikan suara di negara asal mereka. Kemudian yang keempat yaitu persamaan. Kesetaraan adalah tentang persamaan hak bagi semua negara. Bagi semua negara di hadapan hukum. Nah, prinsip kesetaraan ini antara perempuan dan laki-laki mendasari semua kebijakan Eropa dan menjadi dasar integrasi Eropa. Yang kelima yaitu supremasi hukum. Uni Eropa tidak bukan, yaitu didasarkan pada sebuah aturan hukum. Semua yang dilakukan Uni Eropa didasarkan pada perjanjian yang disepakati secara sukarela dan demokratis oleh negara Uni Eropa. Yang terakhir, yang ke-6 yaitu hak asasi manusia atau biasanya disingkat HAM. Nah, hak asasi manusia ini dilindungi langsung oleh Piagam Hak Fundamental Uni Eropa. Ini mencakup hak untuk bebas dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, suku, budaya, agama, disabilitas, usia, dan orientasi seksual. Hak atas perlindungan data dan juga hak atas perlindungan data pribadi. Nah, untuk mendapatkan akses keadilan. Oke, langsung saja dilanjutkan oleh teman saya. Raza, silahkan. Oke, terima kasih. Kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa. Kebijakan luar negeri dan keamanan bersama atau biasa disebut Common Foreign and Security Policy, disingkat CSDP, merupakan kebijakan yang disepakati negara-negara anggota Uni Eropa dalam berhubungan dengan pihak eksternal. Adanya kebijakan ini membuat Uni Eropa tampil sebagai satu kesatuan di forum-forum internasional. Pasca perjanjian Lisbon pada tahun 2009, kebijakan ini diperkuat dengan pembentukan perwakilan tinggi Uni Eropa bidang kebijakan luar negeri dan keamanan serta pembentukan korps diplomatik yang bernama Pelayanan Aksi Eksternal Eropa atau biasa disebut European External Action Service. Lalu kebijakan luar negeri dan keamanan bersama Uni Eropa yang dirancang untuk menyelesaikan konflik dan menumbuhkan pemahaman internasional didasarkan pada diplomasi dan penghormatan terhadap aturan internasional, perdagangan, bantuan kemanusiaan, dan kerjasama pembangunan juga memainkan peran penting dalam peranan internasional Uni Eropa. Kebijakan Uni Eropa ini tidak dapat dipisahkan dalam penerapannya dalam keamanan Uni Eropa. Lanjut, kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa berupaya untuk yang pertama menjaga perdamaian, yang kedua memperkuat keamanan internasional, yang ketiga mempromosikan kerjasama internasional, lalu yang terakhir mengembangkan dan mengkonsolidasikan demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fadila. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai the European Neighborhood. Nah, INP ini menjadi suatu upaya untuk membentuk pendekatan terkait hubungan eksternal Uni Eropa, utamanya terkait 3 aspek, yaitu stabilitas politik, implikasi, eastward enlargement, dan alternatif untuk negara-negara tetangga, serta berkaitan dengan Common Foreign and Security Policy. Nah, dalam dokumen-dokumen yang membentuk INP, dijelaskan bahwa konsep New Neighborhood bagi Uni Eropa dan membuka potensi
bagi negara-negara di bagian timur. Dan tujuan dari CFSP ini merupakan badan pengaman yang dimiliki oleh Uni Eropa dalam memperjuangkan perdamaian dan keamanan global di bawah European. Nah, menurut SES memaparkan bahwa dimensi keamanan memiliki peran penting dalam hal ini karena Eropa memiliki kekhawatiran terhadap masalah-masalah seperti migrasi ilegal, tindakan kriminal, non-proliferasi atau senjata berat, dan masalah lingkungan serta konflik etnis lintas batas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke bagian penutup, yaitu yang pertama adalah kesimpulan. Uni Eropa adalah salah satu kesatuan negara di kawasan Eropa dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan di Eropa. Di negara baik itu di dalam maupun di luar Eropa. Kebijakan luar negeri dan keamanan bersama Uni Eropa yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan pemahaman internasional didasarkan pada diplomasi dan penghormatan terhadap aturan internasional, seperti perdagangan, bantuan kemanusiaan, dan juga kerjasama pembangunan juga memainkan peran penting dalam peran internasional Uni Eropa. Kebijakan Uni Eropa ini tidak dapat dipisahkan dari penerapannya pada keamanan Uni Eropa yang berupaya untuk menjaga perdamaian, memperkuat keamanan internasional, meningkatkan kerjasama internasional, mengembangkan dan mengkonsolidasikan demokrasi, supremasi hukum, dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan secara fundamental. Bisa lanjutkan oleh teman saya lagi, Saudara Rian. Ya, berikutnya adalah saran. Jika membahas kepentingan keamanan dalam Uni Eropa, maka tidak dapat dilepaskan dari kebijakan luar negeri dan hubungan Uni Eropa dengan negara-negara tetangganya. INP sebagai salah satu kebijakan luar negeri Uni Eropa, kemudian berupaya untuk bergerak di dalam kerangka CSFP dengan mendefinisikan ulang batasan-batasan wilayah Uni Eropa, serta menimbang ulang hubungan eksternal Uni Eropa khususnya dengan negara-negara tetangga di sebelah timur seperti negara-negara Baltik dan Rusia. Selain itu, hubungan Uni Eropa dengan NATO juga membutuhkan kajian lebih lanjut karena terdapat perbedaan posisi dalam negara-negara anggota Uni Eropa, yang mana kemudian berakibat pada sulitnya penentuan arah kebijakan luar negeri dari Uni Eropa sendiri. Baik, terima kasih. Baik, mungkin sekiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan dan juga kami presentasikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang membahas tentang keamanan dan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Mungkin jika ada salahnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya tutup. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.